Jadi kita akan mereview alat elektrosimulator namanya ITO ES130 ya, tipenya. Jadi secara tampilan box seperti ini, warna biru tua, ada kodenya ya, serial number, ini produksi tahun 2022 ya, jadi masih baru. Coba kita buka dusnya. Jadi kita dapat pouch seperti ini ya, isinya ada kabel, ada 3 kabel, kemudian ada alat elektrosimulatornya dan manual booknya ya. Jadi menurut saya alat ini sangat ringkas, jadi seukuran genggaman tangan ya, palm size. Jadi kalau secara buku manualnya, alat ini bisa menghasilkan frekuensi 1 hingga 500 Hz. Jadi spektrumnya itu bisa kita atur secara manual, bukan hard set seperti tombol, ya kan? Kalau seperti tombol hard set misalkan loncat dari 1 langsung ke 2 Hz, 2 langsung ke 3 Hz, ke 10 Hz. Kalau ini dia spektrum, jadi 1,3 Hz, 1,5 Hz, 2,5 Hz itu tetap bisa. Jadi sangat fleksibel sekali, apalagi kita mempraktekkan elektroakupuntur dengan frekuensi Nosie ya, untuk akupuntur telinga. Jadi ini ada tabel frekuensinya, kemudian ada switch untuk mengatur frekuensi, mau L ini low, frekuensi rendah, medium ini frekuensi sedang, kalau yang H ini frekuensi tinggi ya kan. Kita sesuaikan LMH dengan akurasi tabel LMH. Jadi misalkan kita mau menggunakan frekuensi 30 Hz ya kan, kita set di M ya, terus kita putar di angka 4. Ini ada S itu maksudnya slow. S kalau yang di M 20 Hz, kalau kita mau 30 Hz kita set di M, kemudian kita putar di angka 4. Alat ini menghasilkan 30 Hz. Tapi kalau kita mau menggunakan 380 Hz, otomatis frekuensi tinggi, high frekuensi, dan di angka 8. Kita switch ke angka huruf yang H, kemudian di angka 8. Alat ini menghasilkan frekuensi tinggi, spesifiknya 380 Hz. Ya, misalkan untuk frekuensi yang rendah, kita switch ke L, ya kan? Misalkan 5,5 Hz, berarti di angka 8, switchnya di angka L. Jadi cara pengaturan frekuensi disesuaikan. Ya, di antara juga bisa, ini 9 ya. Ini juga 7. Jadi di antara 6 dan 8 misalkan sekitar 4 Hz misalkan, ini kan kita ambil di angka nomor 7 di antara 6 dan 8. Oke, kemudian putaran yang atas ini untuk mengatur intensitasnya. Jadi ada tulisan channel nomor 1, channel nomor 2, channel nomor 3. Ini digunakan untuk mengatur seberapa besar intensitas yang dihasilkan oleh alat ini sesuai dengan kabelnya. Kelihatan ya, ada 3 channel, otomatis ada 3 kabel. Kenapa warnanya berbeda? Karena untuk membedakan supaya kita tidak bingung. Ini kan misalkan warnanya ini putih semua, otomatis nanti bingung ini dipasangkan kabel yang mana, yang putih yang nomor 2 ini dipasangkan kabel yang mana. Jadi lebih baik warnanya dibedakan untuk mempermudah membedakan klip yang ini sedang mencapit jarum yang mana ya kan. Cara masangnya ya, jadi adaptornya khusus itu ya. Jadi biasanya bisa dipakaikan adaptor ke sambungan jack 3,5 mili. Oke, jadi misalkan kabel yang channel 1 otomatis kan warna kuning,
kita pasangkan di jarum klipnya, kita nyalakan alatnya sampai berbunyi cetik. Nah, ada kedipan lampu, berarti menandakan alat ini sudah dalam kondisi nyala. Tinggal kita besarkan perlahan-lahan. Dan masalah intensitas itu sangat subjektif, jadi kita harus komunikasikan ke pasien ya. Kalau pasien sudah terasa ada getaran, kita harus tanyakan ke pasien. Kita nggak usah fokus dia menghasilkan berapa miliampere, karena resistensi tubuh pasien berbeda-beda. Orang dengan neuropati otomatis resistensinya lebih tinggi, biasanya di angka 6 atau 8 baru kerasa. Tapi normalnya kalau baterai kondisi baru itu biasanya di angka 3 ya, 2 sampai 4 pasien sudah merasakan. Ya. Jadi secara tampilan yang belakang ada switch ya, L sama H, low sama high, rendah dan tinggi. Ini untuk merubah voltase alat ini. Jadi kalau alat ini di set ke yang voltase rendah menghasilkan 18 volt. Kalau yang di voltase yang lebih tinggi, yang high, itu menghasilkan 30 volt. Maksudnya apa? Jadi kalau yang di voltase rendah, ya kan, pasien merasakan pertama kali ada denyutan listrik biasanya di angka, katakanlah angka 3,5 atau 4, ya kan. Tapi kalau kita set ke voltase yang lebih tinggi, otomatis lebih sensitif. Di angka 2 pasien sudah bisa merasakan. Jadi kenapa kok bisa diset untuk voltase rendah dan tinggi? Barangkali klip ini mau kita ganti dengan penggunaan TENS, pakai TENS pad. Otomatis resistensi kulit kita itu jauh lebih tinggi daripada kita melakukan manipulasi menggunakan jarum. Ya kan, penusukan intramuskular itu resistensinya 500 ohm. Ya kan, penusukan 1 mm itu resistensinya 3500 ohm. Jadi sangat berbeda sekali, dan penggunaan frekuensi atau voltase yang lebih tinggi ini untuk mempermudah besaran ampere ini masuk ke dalam tubuh. Oke, kemudian ada battery checkernya. Jadi untuk melihat apakah kita perlu mengganti baterai atau tidak. Kalau kondisi masih baru baterainya, dia akan terang warnanya. Ya kan? Kita tekan, tapi kondisi alatnya harus nyala. Kita tekan. Coba kita bandingkan dengan alat itu yang baterainya sudah mau habis. Dia lebih pudar warnanya. Ya kan, coba dibandingkan. Kelihatan ya bedanya. Jadi kapan pakai baterai yang masih baru, kapan pakai baterai yang sudah mau habis. Jadi kalau penggunaan frekuensi tinggi, misalkan 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz, itu rasanya lebih halus kalau pakai baterai yang sudah mau habis. Jadi kalau baterai baru kita main ke frekuensi tinggi, itu kita mutar intensitasnya harus hati-hati, harus sangat pelan, ya kan? Biasanya lebih mengagetkan kalau baterai masih baru tapi kita main frekuensi tinggi. Jadi misalkan ini nanti sudah dipakai kurang lebih sekitar 1 bulan, baterainya disimpan, kita beli baterai baru lagi. Kalau kita mau menggunakan frekuensi yang lebih tinggi, kita ganti baterainya yang sudah setengah habis. Jadi itu sangat membantu supaya hasil terapinya lebih halus, tidak mengagetkan pasien. Jadi kita akan mencoba mengaplikasikan di titik LI10 dan LI4. Kalau secara neuroanatomi, LI10 ini sarafnya deep radialis, kalau yang LI4 ini superficial radialis. Jadi kalau alat kita kan polaritasnya AC, bukan DC. Jadi bedanya AC sama DC itu, kalau DC misalkan kita pakai baterai, kalau kebalik posisinya kan alat nggak bisa nyala, ya kan, positif negatifnya. Tapi kalau AC misalkan dari colokan ke stop kontak, mau dicolok gini mau dibalik, alatnya tetap menyala. Jadi maksudnya apa? Klip ini nggak relevan positif dan negatifnya, karena polaritasnya berubah-ubah terus dari positif ke negatif.
yang merah juga dari positif ke negatif. Jadi tidak relevan, dan pemasangan klip ini bebas mau di mana aja ya. Distal proksimalnya kalau alat elektrosimulator muatannya AC dia tidak relevan. Oke, kita akan coba menggunakan frekuensi 2 Hz ya. Sampai terasa ada ketukan, kelihatan tangan saya. Ya, coba kita balik klipnya. Kita nyalakan lagi. Jadi tetap yang berkontraksi berkedut duluan yang Li4. Maksudnya apa? Antara titik Li10 dan Li4 resistensinya yang lebih rendah titik Li4. Jadi alat kita ini jenis gelombangnya asimetris ya. Antara kutub positif dan negatif itu tidak sama. Yang positif itu rektangular atau kotak, yang bawah itu spike. Tinggi rendahnya ampere antara kedua kutub itu tidak sama. Jadi kenapa penggunaan elektrosimulator kadang cuma satu aja yang berdenyut, karena jenis gelombang kita asimetris, intensitas antara klip satu dengan satunya tidak sama. Dan itu tidak relevan antara warna klipnya. Jadi meskipun saya rubah seperti ini, tetap yang berkontraksi duluan itu yang titik resistensinya lebih rendah. Jadi penggunaan klip itu bebas, nggak perlu memperhatikan proksimal distalnya di mana. Ya, kalau frekuensi lebih tinggi, otomatis getarannya lebih tinggi lagi. Dan dalam saat sesi terapi kita juga bisa rubah-rubah frekuensinya, ya kan? Nggak perlu dimatikan dulu. Tapi usahakan misalkan dari frekuensi rendah ke tinggi, kita harus menurunkan intensitasnya supaya tidak mengagetkan pasien. Tapi kalau dari frekuensi yang lebih tinggi ke rendah, kita bisa langsung ganti frekuensinya atau kita set ke frekuensi yang kita inginkan. Jadi rasanya lebih nyaman daripada dari tinggi ke rendah tanpa merubah intensitasnya. Oke, dan ini alat ini tidak ada timernya, jadi harus kita timer sendiri. Misalkan kalau sudah cukup stimulasinya, kita matikan intensitasnya. Ya, seperti itu. Jadi kan timbul pertanyaan, kira-kira apa perbedaan alat ITO E130 dengan yang banyak beredar di Indonesia seperti Wato STC3 dan SWD. KWD, ya kan? SWD juga dong. SWD juga ada ya. Ya. Bedanya itu yang paling signifikan adalah lebar denyutnya. Nah, lebar denyut ini apa, Vin? Kalau Coba lebar dijelaskan, denyut Vin. itu misalkan ya, kalau kita lihat dari grafik oskiloskop ya namanya. Jadi kan ini kutub yang positif, ini yang negatif kan. Seberapa lama stimulasi elektrik ini terjadi? Berapa milidetik atau berapa mikrodetik? Mikro kan per 1 juta detik. Jadi kesimpulannya alat ini menghasilkan denyutan listrik sangat singkat sekali. Misalkan kayak dentuman piano, antara ketukannya tung 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 dengan tung tung tung, ada yang lebih lama, ada yang lebih singkat. Ya. Dan untuk kasus hormonal, nyeri, untuk rilis neurotransmitter itu lebih efektif di angka sekitar 60 sampai 100 microsecond. Jadi perihal hasil, jelas alat ini lebih unggul daripada alat lainnya yang lebar denyutnya di atas 100 microsecond. Jadi untuk perkara hasil, jelas alat ini lebih unggul daripada alat yang lainnya. Ya, kompetitornya mungkin bisa pakai merek Pention.
Tapi itu jauh lebih mahal, juga frekuensinya dia tidak fleksibel seperti ini. Jadi dia hard set 1 Hz misalkan, terus kemudian 2 Hz, 10 Hz, ya kan. Jadi loncat-loncat. Nggak bisa kita fleksibel kayak misalkan 1,3, 2,3, dia tidak bisa. Sudah hard set. Beberapa frekuensi ada yang miss, seperti 80 Hz misalkan 150 Hz, dia tidak bisa disetting ke frekuensi tersebut. Jadi kalau menurut saya alat ini lebih fleksibel dan juga sangat efektif untuk segala macam kasus yang sering kita temui di klinik kita.